Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Apa kabar malam hari ini? Yang pasti baik-baik. Dari perjalanan Anda yang begitu panjang di setiap harinya, kita refresh sejenak dengan komunitas Zapta. Nah, komunitas ini bisa dibilang sih baru berdiri tapi sudah mempunyai banyak anggota dan penjaringannya sih luar biasa gitu ya. Kalau di minggu-minggu lalu sudah sama Pak David, di malam hari ini kita yang seperti janjinya kepada Anda di ruang dengar, kita sudah menghadirkan dari Bapak Pembina Haji Kusuma Mardani dan juga Bapak Syukur Abadi dari Penasehat. Halo, selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Beliau ini Bapak Haji Kusuma Mardani, domisilinya di mana Pak? Di Marengan. Di Marengan ya. Oke. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat selalu gitu ya. Siap. Oke. Dari Bapak Syukur Abadi juga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bapak dan Bapak Haji Kusuma dan Bapak Syukur ini sudah lama tergabung di komunitas Zapta? Sudah lama. Dari awal berdirinya kah? Ya. Oke. Dari Nah, awal. kalau Bapak Haji Kusuma ini kan sebagai pembina ya Pak ya, ini pasti di komunitas yang sudah Bapak geluti di setahun belakangan ini, 1,5 tahun ya Pak ya, bisa dikatakan begitu ya. Ada memorable atau juga yang patut untuk dibanggakan dari komunitas ini apa sih Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau saya sendiri sebagai pembina tidak seperti Pak Syukur, tapi kalau saya sendiri baru masuk ya awal daripada tahun 23. Alhamdulillah dengan ketua Zapta Community langsung ditunjuk sebagai pembina. Langsung ditunjuk sama Pak David Iya. ya? Iya. Tentunya rembukan sama teman-teman yang lain. Dan sehingga sekarang bagaimana nih menurut teropong kacamata Bapak di komunitas Zapta ini sendiri, apa orangnya memang patut untuk dibanggakan? Wah, ini nih komunitas yang bisa dikatakan sih udah ini Pak ya, Iya, merajai gitu di Sumeneb, atau seperti Iya. apa nih Pak? Ya alhamdulillah setelah masuk ke Zapta Community kegiatan-kegiatan luar biasa. Luar biasa ya. Banyak event-event ini ya Pak ya? Ya, kenapa saya katakan demikian? Memang tampil beda dengan komunitas-komunitas lain. Wih. Sepertinya kegiatan bergerak di sosial kemasyarakatan juga. Wah, ada juga di Zapta? Alhamdulillah. Wah, iya. Bisa dijelaskan juga nih Pak Haji Kusuma, misalnya kegiatan apa saja di Zapta yang berbau sosial gitu? Ya alhamdulillah seperti pada waktu 3 bulan sekali diadakan semacam santunan yatim. Alhamdulillah, ada juga ya Pak ya. Terus yang kedua pada waktu bulan Ramadan di situ kegiatan bagi-bagi takjil. Wah, ini juga kekompakan dirindukan ya Pak ya setiap di bulan Ramadan ya. Dari community Zapta. Dari komunitas. Ini semuanya ikut di suatu titik tertentu di Sumeneb ini membagi-bagikan takjil gitu ya Pak ya? Iya, ada beberapa titik biasanya itu. Biasanya dilakukan tiap minggu dalam bulan Ramadan. Oh, berarti di setiap minggu ada 4 minggu ya Pak ya, Iya, gitu iya. ya. Ini biasanya semua antusias banget ya Pak Iya. ya, para anggota. Oke. Terus dilanjutkan sebelum ini buka bersama tadarus di situ. Wah, ada juga kegiatan-kegiatan religinya, berarti di komunitas Zapta ini juga terbangun gitu ya Pak Haji Alhamdulillah. Kusuma ya. Oke, wah, kebanggaan sekali gitu ya Pak Syukur ya. Iya. Oke, Pak Syukur ini kan sebagai penasehat juga gitu ya Pak ya. Apa yang perlu dinasehati dari komunitas ini Pak? Iya. Ya, sebelum saya jawab, saya ucapkan salam dulu Iya, silakan Pak. pada semua teman-teman Zapta Community ya. Wah, sekarang lagi stay tune ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan tetap jalan terus, sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, menanggapi pertanyaan dari mbaknya tadi, apa Nasihat apa Nasihat, mungkin ya. sudah gak butuh nasihat lagi gitu, Iya. karena kekompakan yang terjalin selama ini Iya, gitu enggak. Pak Syukur. kan semua manusia itu kan tidak semuanya sempurna, pasti ada lupanya. Jadi di sela-sela lupa
pasti ada yang mengingatkan sebagai penasehat. Harus yang kurang baik harus diperbaiki, dan yang ada gesekan-gesekan antar teman itu pasti banyak, antar komunitas ya. Jadi kalau ada gesekan-gesekan kita menengahi. Dan, ya, jadi mediator berarti Pak Syukur. Ya masuk juga. Tapi jarang itu terjadi ya Pak ya. Ya. Soalnya prinsip saya mengambil prinsip istilahnya seperti jarum. Oke. Ya. Seperti apa tuh Pak Syukur? Jarum sama gunting. Kalau saya seperti jarum, orang yang sudah istilahnya pecah, itu bagaimana saya berusaha supaya dirujuk kembali. Jadi baik kembali. Ya, jangan jangan seperti sifat gunting, selalu memisahkan tali persaudaraan. Oh gitu. Artinya begitu. Ini peribahasa ini. Keren, baru dapat sekarang dari Pak Syukur ya. Oke. Ya. Pak, ini kan juga dapat bocoran dari ketuanya Pak David gitu ya. Kalau komunitas ini sudah beranggotakan lebih dari 60 orang gitu ya. Ini semuanya alumni penyanyi atau seperti apa nih Pak Syukur? Ya, orang anggota bukan dari alumni. Ya juga ada yang bisa ikut dari alumni dari karaoke apa itu. Oh gitu. Jadi kita mengambil apa istilahnya anggota. Jadi tidak sembarangan ayo masuk. Takutnya apa dijaring dulu ya Pak? Ya, harus diseleksi dulu. Seleksi dulu. Takutnya jadi permasalahan di situ banyak anggota tapi di dalamnya tidak solid. Akhirnya ada jadi perpecahan, akhirnya bisa bubar kan begitu. Jadi harus pilih-pilih juga di penjaringan ini ya. Itu biasanya dilakukan sama Pak Syukur dan Bapak Haji Kusuma? Ya. Dengan yang lain juga? Ya, dengan yang lain juga. Jadi setiap pertemuan kita istilahnya mengintailah sifat-sifat orang begini gimana. Iya. Harus ditelaah juga ya Pak ya. Kalau di situ di komunitas ada satu penyakit umpamanya ini ya, satu penyakit atau yang nggak benar itu, mending kita buang daripada ngerusak orang banyak. Iya, seperti itu ya Pak. Jadi makanya dari sekarang ini kekompakan terus terjalin gara-gara itu ya, tidak harus mempunyai sifat 5S itu tadi ya. Bisa disebutkan tadi ya, 5S itu senyum, sapa, salam ya Pak ya. Santun ya. Oke. Ya, nanti kita akan lanjut lagi ya Pak. Obrolannya menarik sekali di Sabta Komunita ini. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Menjawab tantangan era digitalisasi, RRI News memuat berita online up to date, menarik, dan terpercaya. Download sekarang di App Store maupun Play Store. RRI News. RRI News aja toh. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, yang pasti senang rasanya kita masih ada di komunitas Sabta Community, di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih bersama saya Feni, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di RRI Sumeneb Net di via YouTube dan juga di RRI Pro 1 Sumeneb. Nah, kita lanjut lagi dari obrolannya Pak Haji Kusuma nih ya, sebagai pembina di Sabta Community. Ternyata kegiatan-kegiatannya ya Pak bukan hanya di sekedar nyanyi dan kumpul-kumpul saja, tapi
di komunitas sosial juga Iya, gitu ya. Oke. kemasyarakatan. Ada lagi nggak Pak ke depannya nanti mungkin planning di komunitas Sabta ini ada apa lagi gitu? Paling tidak mempertahankan dulu. Mhm. Nanti Perhatian dulu ya. kita rembuk untuk kedepannya, terutama kepada teman-teman Sabta Community, lebih-lebih kepada ketuanya. Itu biasanya di base camp sendiri yang dibahas juga selain juga agenda nyanyi gitu ya Pak ya, itu juga di aksi kegiatan sosial gitu ya. Iya, insya Allah begitu. Iya, Jadi selain kita benahi teman-teman anggota, punya rencana planning ke depan. Cuman sementara itu saja mempertahankan dulu. Mempertahankan Iya, dulu iya. karena kegiatannya sudah seabrek gitu ya Saya Pak kira ya. sudah luar biasa. Luar biasa ada ya. Oke, ya kalau Pak Syukur ini juga dapat bocoran katanya beliau ini adalah seorang penyanyi dulu ya. Ya, Iya. alhamdulillah. Jangan merendahkan diri gitu lah Pak. Biasanya di basic apa nih Pak Syukur? Ya, di basic dangdut. Di basic dangdut. Penyanyi favoritnya siapa sih Pak? Kalau favorit ya banyak. Banyak ya. Ya. Misalnya ada siapa yang paling diunggulkan nih Pak Syukur? Ya pasti Raja Dangdut terutama. Bang Haji Roma Bang Irama Haji ya. Roma Irama. Aha. Dan yang lain tidak pilih-pilih. Tidak Kalau pilih-pilih namanya juga. artis ya semuanya harus kita ikuti jalurnya gitu. Dangdut. Cuman yang saya tanyakan ini Ruang Rindu ini. Wah, ini Ya. harus tampil nih Sabta Iya. di Ruang Rindu Iya, itu ya. insya Allah. Besok ya. Mudah-mudahan Oh, ya. mudah-mudahan. Kira-kira ini juga akan ada tribut ya Pak ya? Iya. Kalau Sabta ya. Nanti di tributnya tribut apa Pak di Ruang Rindu itu sendiri? Nanti saya konfirmasi sama ketuanya. Oke. Kita rembuk pembina, penasehat sama ketua dan semua anggota Semua ya. anggota gitu ya. Bagaimana enaknya. Harus tampil energik dan maksimal Insya Sabta gitu Allah, ya. ya. Insya Allah. Cuman saya tanya Ruang Rindu apa lagunya pop semua ya. Pop ya Pop ya. Pak. Pop di era tahun 80, 70, 90 dan 2000 awal. Iya. Iya. Nggak ada rencana dangdut ya. Dangdut nanti kita bicarain lagi sama Ibu Ketua gitu. Oh iya. Nggak, soalnya di RRI sering ngadain lomba dangdut. Lomba soalnya. dangdut nanti Iya. Pak next ya, mungkin di event-event tertentu Pak Syukur duluan gitu ya, Insya harus ikut ya. Allah. Oke, kita lanjut lagi dari Sabta Community. Pastinya ini dari berbagai macam background yang mengikuti di komunitas gitu ya Pak Haji Kusuma ya. Iya, iya. Oke, ini bisa dijelaskan juga nih. Ini sekarang dari mana saja gitu Pak anggotanya juga dari berlatar belakang paling banyak itu apa Pak, pembisnis atau seperti apa gitu untuk menghilangkan kepenatan juga kah ikut komunitas ini gitu Pak? Sebenarnya kalau latar belakang saya kira pertama seperti saya sendiri nampaknya kan pensiunan P3 Garam. Ketika saya ada di rumah terus kok bingung gitu. Suntuk juga ya Pak Iya, ya, iya. pingin punya komunikasi lebih ya Pak? Akhirnya sangat perlu silaturahim dengan teman-teman dengan tidak mengurangi hiburan. Oh iya. Kalau bisnis saya kira sementara bisnis tidak ada. Cuman untuk sekedar Teman ngobrol, teman sharing ngobrol juga, Pak, ya. dan lain-lain nampaknya sudah tercipta lah tercipta ya, di itu, Sabta ya. Oke. Nah, kalau Pak Haji Kusuma ini sendiri ini biasanya suka di jenis lagu apa Pak? sebenarnya jenis dangdut. Dangdut juga. Ya, makanya kalau bisa diusahakan lah untuk kedepannya RRI juga RRI mengadakan Ruang Rindunya Dangdut ya. Dangdut gitu. Iya, nanti saya bicarakan juga sama Jadi pihak termasuk manajemen ya. pencetus ini Pak ya. Pencetusnya Karena ya. ini lagi, Pak. Karena ini kan tanggal 16 ya. Kalau tidak keliru untuk Iya. tampil ya. Besok Kalau ya Pak satu lagu ya, satu lagu dangdut seperti dangdut lagunya 1745 apa itu? Iya. 17 Agustus tahun. Iya, lagu kebangsaan ya, Pak, ya? Bisa apa didendangkan? Nah, itu nanti saya bicarakan lagi gitu Pak ya. Kalau didendangkan saya kira lebih asik. Lebih asik dangdut gitu ya. Kalaupun Bagaimana tidak, Ibu ya Dian nggak Besti? apa-apa, kalau tidak. Iya. Ya,
Yang pasti ini juga backgroundnya bermacam-macam kata Bapak Haji Kusuma itu ya Pak ya. Jadi yang sudah purna tugas juga bisa mengikuti di Sabta ini, nggak melulu cuma anak-anak muda saja ya Pak ya, tapi semuanya juga tergabung jadi satu gitu ya. Oke, kita tanya lagi ke Pak Syukur. Pak Syukur, apa sih album yang sudah dibikin? Ayolah Pak, cerita untuk albumnya sendiri. Pak Syukur ini katanya sudah bikin album. Apa nih Pak? Sudah ada di YouTube katanya ya gitu ya. Iya, alhamdulillah sudah ada di YouTube. Saya ngeluarin album tahun 96. Wah, udah lama sekali ya Pak ya? Iya, udah lama sekali. Ya waktu itu ya. Tapi masih awet nih Pak. 96 Bapak dulu berarti muda banget ya Pak ya? Iya. Sekarang juga masih muda gitu. Alhamdulillah. Masih ganteng soalnya cowok. Karena ini ya Pak ya, sering bergabung dengan teman-teman bersilaturahim gitu ya Pak ya. Oke. Albumnya namanya apa Pak di tahun 96 Pak? Cinta Dalam Pesta. Wow, ini Bapak sendiri yang bikin? Saya yang menyanyikan, penciptanya teman saya dari Kalianget, Amar. Boleh dong Pak nyanyi sebentar sedikit ya Pak ya. 1, 2, 3, 5 nggak apa-apa lirik, boleh. Oh, iya. Cinta dan Pesta. Cinta Dalam Pesta. Cinta dalam pesta, oke. Mengapa engkau menangis dalam pesta ini? Boleh aku tahu kesedihan hatimu? Ya itu diantaranya sayurnya. Bagus ya Bapak Haji Kusuma ya. Bagus sekali. Iya, ini ciptaan di tahun 96 yang menceritakan tentang kesedihan seorang wanita ya Pak ya. Kesedihan seorang wanita karena dia mungkin ditinggal kekasihnya. Jadi saya datang untuk menggantikan posisi dia. Jadi biar tidak ada kesedihan. Menggantikan posisi dia. Iya. Kalau sekarang mah ini penyelamat hero gitu ya, biar supaya nggak sedih-sedih lagi. Oke. Ya, yang pasti kita masih bakal ngobrol lagi harapan kedepannya di komunitas Sabta ini dari penasehat dan pembina. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama kami. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tak berhenti di era kemerdekaan, RRI terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Menghadapi berbagai tantangan teknologi dan dinamika sosial, RRI tetap teguh menjalankan misinya sebagai media penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Dari siaran analog hingga digital, dari radio gelombang pendek hingga streaming internet, RRI terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat. Dengan moto sekali di udara, tetap di udara, RRI membuktikan komitmennya dalam menyuarakan kebenaran dan membangun kesadaran nasional. Menjawab tantangan era transformasi digital, RRI mulai mengembangkan diri menjadi RRI Digital. Portal Berita RRI, PPID, RRI Net, Audio Library, dan medsos di semua platform digital. RRI akan terus berinovasi dan siap bersaing di era konvergensi media. Sekali di udara, tetap di udara.
Ya pendengar, terima kasih dan pastinya Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi di Ngobras setelah mendengarkan suara emasnya, cinta dalam pestanya Bapak Syukur Abadi. Kita ke Bapak Haji Kusuma dulu nih Pak, mungkin ada harapan ke depannya di komunitas Sabta ini akan ada generasi penerus atau penyanyi-penyanyi ke depannya juga seperti apa nih Pak? Sebenarnya harapan saya ke sana. Mudah-mudahan ke depan yang namanya komunitas Sabta Community tambah berkembang. Juga ya. Paling tidak kita berusaha untuk semaksimal mungkin community Sabta Community tetap jaya. Tetap jaya ya. Jadi harus mengikuti setiap langkah yang ada ya Pak ya, jangan sampai vakum. Tentunya ya. Begitu. Tentunya begitu. Iya siap. Kalau Pak Syukur nih harapan juga ke depannya seperti apa nih Pak komunitas Sabta gitu? Iya. Melahirkan karya seperti Bapak juga kah? Insya Allah. Mudah-mudahan. Soalnya sudah terjalani ya. Sabta Community ini memberikan ruang untuk masuk ke tingkat nasional. Seperti sering mengadakan lomba karaoke. Iya. Insya Allah 7 kali lomba karaoke. Di antaranya yang juara-juara, alhamdulillah sudah terkirim ke Indosiar. Seperti ke salah satu televisi swasta juga yang ada di sini ya, di Indonesia ya Pak. Iya, Indosiar, terus KDI itu masuk semua DA. Di antaranya satu Ainur Damara, orang Kolor. Iya. Ya, itu termasuk anak buah saya, anak didik saya. Beliau juga sudah go nasional sekarang ya. Masuk sudah di seleksi Indosiar DA. Terus Selfie, itu mantan juara 1 juga di Sabta. Jadi 2 kali Sabta 2 kali juara 1 kirim ke Indosiar. Yang ketiga Wardah dari Pasongsongan. Yang barusan juara ya, 1 di KDI. Dan banyak lagi bibit-bibit yang harus kita benahi, terutama dari teknik vokal, dari pembawaan itu. Seperti lomba barusan, banyak yang bagus-bagus juga yang insya Allah kalau ada kesempatan di Indosiar dan KDI nanti saya menghubungi untuk ikut ke nasional. Jadi ini yang menjembatani juga dari Sabta Community ya Pak ya. Oke. Jangan bosan-bosan untuk memberikan referensi-referensi kepada kaula muda gitu ya Pak. Memang tugas saya insyaallah ya. Tugas ya Pak ya. Iya. Senior memberikan arahan kepada junior ya. Itu adalah hal yang patut untuk terus dilestarikan hingga sekarang agar supaya juga tercipta suasana yang baik ya Pak dari junior-junior untuk ini. Ada yang mau ditambahkan mungkin Pak? Dari Pak Syukur dan Pak Haji Kusuma ke depannya agar Sabta juga semakin oke gitu. Ya, kalau saya ke depannya mudah-mudahan anggota Sabta Community juga Sabta Nada dan Sabta apa tadi itu? Iya, banyak ya Pak ya dari Bapak Ketua ya. Kalau nggak keliru 4 atau 5 itu namanya Sabta. Gurita Sabta ini ya. Gurita Sabta ya. Mudah-mudahan tetap langgeng. Dan jangan lupa, jangan putus tali persahabatan. Wah, itu yang utama gitu ya. Oke, yang pasti ini dari komunitas Sabta 7 Nada yang tadi sudah juga dijelaskan di minggu-minggu lalu dari Pak David Siregar dari ketuanya, pembinanya ada Bapak Haji Kusuma dan penasehat ada Bapak Syukur Abadi sudah menyampaikan sebegitu komplitnya ya di komunitas Sabta ini. Next, besok ditunggu gitu untuk di Ruang Rindu gitu ya Pak. Perform tampil semaksimal mungkin gitu. Oke, yang pasti ditunggu untuk performnya besok. Jangan lewatkan juga di via YouTube kita gitu ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah main-main di studionya RRI. Yang pasti sukses terus untuk Sabta Community. Salam buat teman-teman yang lain. Amin. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.